الحمد لله رب العالمين. Paham Ibu? Insyaallah baik jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله كما لا نهاية لكمالك وعدد كمالك سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ارزقنا علم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التعويل اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التعويل اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التعويل اللهم نور قلوبنا بنور الإيمان والإسلام اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وأنواره وبركاته وأسراره وكرامه واستقامه في الدارين آمين. Para al-mukarramun wal muhtaramun, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, Bapak Irti, Bapak Kadus, para penglingsir, para sesepuh, nini nani sangat bijir, singkatnya jamaah pengajian yang tiang hormati, yang tiang muliakan. Ngiring tiang umum sami ucap syukur tiba desidu Allah Ta'ala sasampuna kekicanin berbagai macam nikmat baik zahir maupun nikmat batin. Tidak ada satupun makhluk sanenten tahu reke nenten tahu ciptaan kenikmatan searah dunia ini melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga tiang hukum sami wajib hukumnya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Penjelasan ini dalam hadis saya ucap subhanallah asyara hasanat, tekican pahala sesudah Allah Ta'ala 10 pahala, 10 kebaikan. Man qala la ilaha illallah ishruna hasanat, tekican sesudah Allah Ta'ala 20 kebaikan, 20 pahala.
man qala alhamdulillah thalathuna hasanat, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan pahala atau kebaikan 30 kebaikan, 30 pahala. Apa sebabnya kalimat alhamdulillah lebih tinggi nilai pahalanya ketimbang subhanallah, ketimbang la ilaha illallah? Kalau kita baca di dalam riwayat ada kalimat afdhalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Seafdal-afdalnya zikir dinar acun paling afdal malik hanya kalimat la ilaha illallah. Semua tariqah muktabarah searah Indonesia ini rata-rata mengamalkan la ilaha illallah. Dari segi kalimat lebih afdal kalimat la ilaha illallah, tapi dari segi pahala ganjaran yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala lebih besar pahalanya kalimat alhamdulillah. Apa sebabnya ibu bapak? Di dalam kalimat alhamdulillah tersimpan yang namanya sanad. Sanad niki makna pujian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena yang berhak, yang pantas dipuji oleh makhluk yang ada di dunia ini hanya Allah. Sehingga dijelaskan di dalam hadis yang pelunggum sami temeri di situ Allah Ta'ala, lamut puji, lamut sanjung dengan pasir. Jika makna pasir, orang yang berbuat dosa secara terus-menerus, itu maknanya pasir. Jadi lamut puji dengan pasir, Allah Ta'ala beri yang urusan. Dia mau pahala, justru akan benci Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Apa sebabnya ibu bapak? Temakruhan, temeri disebut Allah Ta'ala lalu puji dengan pasir. Saya anak mau tak puji dengan pasir, sirin angkuh, sirin sombong, tingkah lakunya akan semakin melunjak. Nah itu. Jadi dia kamu acung dengan dosa. Terus sedangkan mukmin yang sejati, mukmin yang sesungguhnya, apabila dipuji atau disanjung, istahya'u minallah ta'ala, justru dia malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dipuji oleh seseorang, kalau disanjung oleh seseorang, dia malu. Apa sebabnya? Orang yang mukmin sejati kalau dipuji disanjung justru malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena sesuatu yang dimiliki berasal dari Allah. Apa salah dari awak, apa salah dari naga, tidak lain berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kedudukan keimanan yang umum sani, apakah watak nyampe mukmin sejati, apakah belum? Kalau kita merujuk kepada hadis ini,
tiang pelubung sami lamu terpuji lila di semalu terpuji kesanjung. Lamu lila madu tiang pelubung sami terpuji kesanjung. Isi bakar isi makhluk salain berarti pertanda keimanan tiang pelubung sami sudah mencapai mukmin sejati. Lagu tersanjung terus terpuji serebangga hidup tiang pelubung sami berarti di dalam hati tiang pelubung sami ada kotoran nikmat mereka mukmin sejati. Sehingga alam dengan bertauhid ibu bapak apa syarat lawak masih teman terpuji apakah lilit ibu atau tiang pelubung sami lamu terhina dan caci maki kira-kira ganda kata pendek berarti nikmat lolos dari mukmin sejati. Di dalam kalimat alhamdulillah ada sama pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak asa pantas terpuji. Hanya Allah Subhanahu wa taala. Dan terus di dalam kalimat sabar di lafaz alhamdulillah ada kalimat lafzul jalalah. Nabi lafzul jalalah. Nabi makna lafzul jalalah kalimat Allah niki lafaz yang agung, lafaz yang mulia. Nama bagi zat yang menciptakan bumi alam ini. Jadi tiang pelubung sami lamu ketua saya ciptaan bumi alam ini. Saya ciptaan. Dia lulus tauhid Allah. Jawaban tiang pelubung sami zat yang maha pencipta. Zat yang maha pencipta ciptaan bumi alam ini. Musai dalam zat maha pencipta ini tidak lain Allah yang pun tersebut kalimat lafzul jalalah. Tiang pelubung sami apakah menyembah lafaz atau apakah zat? Tentu pertanyaannya niki tidak lain jawabannya adalah zat tersebut. Nah sedangkan zatnya Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang mampu memandang melihat akan zatnya Allah Subhanahu wa taala. Dinarak tahu cerminan zat Allah taala. Bapak. Jadi jawab roh yang pelubung sami itu amal cerminan. Apalagi mak cerminan zat Allah taala. Isi tanduk merah dengan dia berdaitkan colong tali dalam surga. Semua penduduk dalam surga era nikmat puas isi kenikmatan surga itu Bapak. Nikmat ada puas. Berbagai macam kenikmatan dari segi lezatnya makanan, lezatnya minuman, buah-buahan macam itu. Kican yang pelubung sami dalam surga. Lagu nikmat puas. Masih kenikmatan sepaling agung, sepaling mulia di dalam surga ini adalah bertemu dengan Allah, memandang akan zatnya Allah Subhanahu wa taala. Lagu dia selaku ni Bapak sak tahu sak tegican cerminan zat Allah taala ini dalam surga. Namun tauhid niki tidak bisa pakai logika ya, tapi niki kan pakai hati, pakai qalbu. Lapisan hati niki pertama sadrun, kedua qalbun, kedua qulub,
sekeempat fuad. Nah, fuad ini bisa paling dalam. Lagu lawan masih lapisan pertama masih terombang ambing tahun itu. Masih terombang ambing. Jadi kurang sama makin ini masalah tauhid itu. Jadi penduduk surga memandang akan zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesudah memandang akan zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ada satupun makhluk malaikat dalam surga yang ceritaan berbeda zat Allah ta'ala. Tidak ada kau ceritaan dah kau serminan zat Allah ta'ala dalam surga. Tidak ada kau ceritaan. Paham Bapak? Paham? Jadi kalimat alhamdu baru ada sana, ada tauhid, yakni kalimat Allah. Kalimat Allah ini adalah lafzul jalalah, lapas yang agung yang mulia. Jadi nama zat yang maha pencipta. Seketalun yang pengusaha ucap alhamdulillah itu salah satu bentuk rasa syukur yang pengusaha tiba di sisi Allah Ta'ala. Terakhir ia bentuk ridha yang pengusaha tiba di sisi Allah Ta'ala. Nah ia tahu Nabi ini ia tahu malu rukun iman seakan nama. Rukun iman seakan nama penuh dengan dikuat ibu bapa. Dia belum sami dalam muka ketua percaya tak penting diutus ke Allah Ta'ala. Percaya. Terus kedua percaya tak penting juga malaikat di sisi Allah Ta'ala. Percaya. Terus seketalun yang belum sami percaya tak penting juga kitab-kitab sasampuna terpenting di sisi Allah Ta'ala. Terus sekeempat percaya pendek yang belum sami tipe Nabi dan Rasul. Sekelima percaya pendek yang belum sami arah jelu kiamat. Namun saat terakhir ini penuh dengan dikuat. Penuh dengan dikuat ini terakhir. Kodok dan kodok. Ketetapan di sisi Allah Ta'ala. Takdir yang berbungsami terkicau di sisi Allah Ta'ala. Baik itu sesuatu yang baik maupun sesuatu yang buruk. Contoh, lama terbilang mati si ina atau terbilang mati si anak. Pasti batin tiang berusaha seolah-olah diberi. Lama mau rezeki tiang berusaha sejeluh ada 1000 mau bisa. Tentu tiang berusaha batin yang diberi. Saya itu baru sekali. Rata-rata mereka mau bati selapit. Niki keempat niki kodok kendar di sisi Allah Ta'ala. Ketetapan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Belum sami misal jariah dari dengan miskin. Elit mulai tanakan sampai wafat. Kira-kira dia maupun dia. Allah. Belum sami tekikan penyakit stroke setowek. Dia tahu kembali mati setowek. Reda tak pendek. Dia lolos dari pondok kendal.
lolos. 5 lolos elit rukun iman terakhir. Apapun yang terjadi ragu atau jasad yang berusaha di dalam kehidupan yang berusaha tidak lain atas kehendak Allah Ta'ala. Namun kehendak di sisi Allah Ta'ala terjadi yang berusaha, berarti balasan keimanan itu harus ridho. Harus ridho. Berarti namun dekmari dia yang berusaha si barang sekedik, dekmari dia atas musibah ujian dan yang berusaha si sisi Allah Ta'ala, berarti iman ini masih belum sempurna. Masih belum sempurna. Dan kita reka lagu-lagu diri si barang sekedik iman terakhir sempurna tauhid. Sakit ribut sampai 70 tahun berhenti kira-kira. Kayak promo orang gambar ini. Kita baca kitab sedikit nih. Wa'lam anna al-iman billahi ala salasati aqsamin. Wa'lam, ketahuilah, anna al-imana, sesungguhnya iman niki billahi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ala salasati aqsamin, terbagi dari 3 bagian iman niki. Pertama adalah iman taqlidiyun. Pertama ini adalah iman taklid. Iman taklid. Iman kedua wa iman taqiyun, iman hakikat, atau disebut iman tahqiq. Bisa disebut juga iman hakikat. Sakatalun wa imanu istidlaliyun. Sakatalun ini disebut dengan iman istidlal. Pertama iman taklid, kedua iman hakikat, sakatalun iman istidlal. Iman istidlal. Fal taqlidiyun huwa an yaqtida bi wahdaniyyatillahi ta'ala taqlidan bi qawli ulama'i min ghairi burhan, wa hadha la ya'manu min at-tazalzuli bi tashkiku musyakkiku. Pertama iman taklid ini adalah huwa an yaqtida, adalah bahwasanya dengan niki mengiktikadkan biwahdaniyatillah, dan mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala taqlidan, karena ikut biqaulil ulama, ucapan orang, nirut atau ngikut juk unin dengan nirut-nirutkan. Dan ini iman taklid, nirut-nirutkan. Percaya tentang Allah Ta'ala, percaya. Apa sebab percaya? Sehingga dia ditebar. Berapakah Allah itu? Wahid, satu.
Mbi jalan tau waktu barat nirut-nirutan. Biqaulil ulama'i, dengan ucapan atau perkataan ulama, min ghaibi burhanin, daripada tanpa ada bukti. Wa hada, dan inilah, la ya'manu, tiada iman, minat tazalzuli, daripada goncangan, bitashkiku, dengan keraguan-raguan, musyakkikun, bagi orang yang memberi keraguan. Nah ini samurak goyang iman ini. Becak ganti goyang keimanan ini. Dan baru ingat barang beak dan barang biru. Murah ganti ini kita goncang iman Bapak. Saya masih iman taklid, ikut-ikutan, tidak pernah mendalami ilmu tauhid dengan cara sungguh-sungguh. Nanti yang belum sambil tawasi tapi tidak selokan mungkin. Apakah sekedar niki atau niki lain? Lamun iman niki bu bapak, tidak logika niki iman. Lagu arti musuh niki. Ia kancil kepada niki. Iman niki arti tak, tidak logika. Lamun etekatan yang belum sami tawasi tidak tahu niki, isi logika yang belum sami nikman mau iman secara hakikat. Yang pembarai sifat baru, lamun cerminan barang beak dan sebarang biru goyang wanita. Nah masih terombang ambing niki. Jadi masih ragu kepada Allah Ta'ala, masih ragu atas janji-janji Allah Ta'ala dalam Quran, masih ragu ini. Ini pertanyaan yang belum sama. Andai atau suruh berimpak atau bersedekah, elek masjid niki pada 5 juta. Agri lalu pada 10 juta. Coba angkat 5. Dari yang belum sani masih dengan yakin sebetulnya dari Al-Quran atas janji Allah Ta'ala. Itman sebetulnya itu sehingga masih pakai logika, masih dalil akli. Nikman tembus keyakinan yang belum sami Jumatit arti niki yaitu tersimpan secara keimanan. Ini pada 5 juta tentu nabi ngerem. Apa sebab ngerem itu yang mengurusan tidak lain karena dia yakin atas janji Allah Ta'ala. Paham itu? Paham itu? Iman aku itu para ini iman taklid, iman sadirut-irutan. Nah ini. Jadi kamu narak dengan dia ragu, milu ragu. Lamun dekat tuan guru tawan percaya. Lalu lamun dekat tuan guru jadi percaya. Lamun di masjid tahun alim
lagu tahu sama siapa telah imanan. Dan ini termasuk iman taklid. Iman nyampe iman hakikat. Seharusnya memberitahu Allah selalu memandang isi batin. Ia keimanan tiang pengusaha dia tahu logika, dia tahu akal. Paham? Kalau paham ini karena kamalan. Kalau marah dikit dia tahu dan masih hati bapak. Sehingga dalam batin baru selalu dipandang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wal haqiqi. Terus yang kedua ini adalah iman hakikat. Iman hakikat. Huwa an yaqwiya qalbahu ala wahdaniyatillah ta'ala bihaythu law khalafahu ahlul ilmi fima tawa alayhi qalbu lama wujida fi qalbihi. Sedangkan iman hakikat ini huwa adalah atau yaitu ayyaqwiya, bahwasanya dia diikat qalbahu, hatinya sejarah hati niki lamun dengan berdua iman hakikat ala wahdaniyatillah ta'ala, denara celah, denara pori-pori yang tamu sekedik makhluk dalam hati kecuali Allah Ta'ala dalam hati. Dan ini baru iman hakikat. Bihaitsu law khalafahu, dengan sekiranya khalafahu, dengan berselisih, dengan berdebat, dengan bergejulan masalah apa juga ahlul ilmi, dengan bergejulan ini adalah ahli ilmu, bima tawa alaihi qalbu lama wujidah, maka dia tetap terikat hatinya, lama wujidah fi qalbi, tidak ada yang didapatkan di dalam hatinya kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Datang dengan kegejuhan, datang dengan berselisih pendapat, dengan pentar doang dikit bapak, anti tetap keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Denara taragu sekedik-kedik sehingga nanti mengetahui biwahdaniyatillah, dengan mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lamun nyampe iman hakikat niki yang perlu sami din peduli arah corona din peduli bu bapak. Lamun nyampe di wahdaniyat, kalau nyampe iman hakikat din peduli, sehingga dalam batin, dalam hati niki yakin bahwa yang menghidupkan, yang mewafatkan tiada lain hanya Allah. Dan peduli malik bila-bila si bersedekah, dan peduli malik berambirun amal, dan peduli karena masuk surga tiada lain dengan rahmat Allah Ta'ala. Dan peduli. Paham? Paham apa ibu? Niki dan peduli lamun dengan menyampai iman hakikat. Lamun dengan menyampai iman hakikat, hati ini kita tetap terisi sisi Allah Ta'ala. Niki tiada lain berasal dari Allah. Niki berasal dari Allah. Semua yang melekat pada diri atau raga seseorang tidak lain berasal dari Allah. Segala kejadian salah di dunia ini tiada lain atas kehendak izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Nah niki lalu dengan menyampai iman hakikat. Yang belum sami lalu bersuntik masih kata awak niki nyata ibu atau dokter hebat. Pasti. Dokter hebat atau wah ibu? Dokter masih malik. Masih malik. Kalau menciptakan dokter itu yang hebat. Yang menciptakan sifat obat tiada lain Allah. La ya'taqidu anna al-asbaba yu'athiru ma'allah ta'ala. Jangan yang belum sami kata. Apa makna kata? Yakin dalam hati. Jadi baik yakini dalam hati yang belum sami annal asbaba yu'athiru ma'allah ta'ala. Sesungguhnya sebab ini bisa bikin bekas. Jadi baik kata diganggu. Karena yang memberi bekas itu adalah musabbib. Yang memberi bekas itu Allah. Lamun masih etekatan sabaru atau nyehatan dokter hebat, berarti dokter tidak mati di dunia ini. Datang gelar profesor, dokter spesialis penyakit dalam nomor 1 di dunia ini, mati. Terkadang si dokter nih tebus obat dengan harga 7 juta, ini adalah obat paten. Minum selama 3 bulan penyakitmu sembuh. Lagu liman biwa taruan atau wak paten misal. Lagu dia tidak sehat-sehat, berarti obat sama meyakini si dokter baru, sama meyakini si tiang umum sami ini tidak memberikan bekas. Dan bau bekas. Atau sehat, misal tiang umum sami berbuah nawat. Sesungguhnya yang memberikan bekas balik Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham itu? Namun kali makia setiap pengurusan apapun pegawaian, apapun pekerjaan yang pengurusan, tiada lain sumber rezeki ini berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun etekatan profesi dari sumber rezeki ini berarti wah kalau dengan mati itu Bapak. Misal guru PNS, guru ini mau pensiun berarti mati, maka terima rezeki berarti. Atau pedagang sejelur dia terbeli misal dia narik mau 1.000 sejelur berarti mati. Berarti mati itu. Apapun bentuk nabiran ikhtiar yang berusaha didik baik dekatan bahwa profesi atau pegawaian ini sumber rezeki yang berusaha. Tiada lain yang memberikan rezeki itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mengikhtiar ini jari bayangan, jari ruwet doang ibu tak berangkat dari Klemak sampai biak untuk rezeki, jari ruwet doang ini. Lamun sebab ini baru bisa bikin bekas, penok dengan sugih.
panok dengan tetap irut dinarak dengan mati dunia ini sehingga rata-rata berusaha demin sakit seketik nyerap enam orang demin sakit seketik nyerap operasi berarti irut laku dokter sang operasi mati dengan saya jual uang dari apotek mati dengan saya berusaha puluhan tahun di mana rusugi apalagi dengan saya berusaha paham ibu? Nah niki iman hakikat datang termenunjungan milik jurun sabiak kata sabiru tetap imannya kuat kepada Allah lalu lamun iman taklid goyah lamun serbinan sabiak dan biru paham ibu? Memang yang kami setelah akan pemilihan memang buktian untuk itu tauhid suruh main namun dengan betul-betul tauhid membarang nama-nama tapi ini namun dengan betul-betul main tauhid segala sesuatu tiada lain atas kehendak Allah Ta'ala. Kadang-kadang jadi anggota dewan cobaan di aku tegicang sakit selalu tahu mengikuti namun ngaji tauhid semuanya dilimpahkan kepada Allah Subhanahu. Nah jadi iman ini membahas tentang akidah dua. Iman atau akidah niki di otak, di pikiran yang menguasai, melainkan dari hati tahu. Di dalam hati. Paham ibu? Insyaallah baik jawabannya. Terus iman sakatelun adalah iman istidlal. Huwa an yastadilla min al-masnu'i ala sani'i min al-athari ala al-mu'aththiri. Fal-atharu yadullu ala al-mu'aththiri wal-bina'u yadullu ala al-bani. والمسنون يدل على الصانع والبعرة تدل على البعير مثلا إذ الأثر بلا مؤثر. Iman istidlal ini adalah ayastadilla bahwasanya dia mengupayakan minal masnu'i daripada yang dihasilkan ala sani'i atas orang yang menghasilkan wa minal asari ala mu'aththir daripada bekas atas orang yang memberi bekas. Dan ini iman istidlal. Nabi makna itu apa? Jadi lamun denara bukti ini beriman harus narak bukti ia ampun yakin tiba di sisi Allah Ta'ala yang pun kuat keimanan harus narak bukti lamun dia narak bukti dia pilih beriman. Contoh saudara betong ikan Allah Ta'ala dikira ibu apa betong ikan
bumi dan langit niki masih iman istidlal. Sehingga masyarakat bukti yang Musa. Padahal lamun iman hakikat, meskipun di mana langit dan bumi Allah Ta'ala sampun yang pun dikanggu kalau Allah Ta'ala langit kami kanggu sampai mana langit kami Allah Ta'ala Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Allah itu bersemayam di atas arsy. Membeji Allah Ta'ala di arsy. Allah Ta'ala sedangkan arsy diciptakan oleh Allah. Membeda posisi Allah Ta'ala. Allahu a'lam